adik-adik, apa kabar? Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kak Indra di sekolah minggu hari ini. Nah, jadi Kak Indra mau tanya nih, untuk mengawali sekolah minggu ini Kak Indra mau tanya dulu, siapa yang tadi pagi setelah bangun tidur berdoa? Banyak ya, pinter. Terus siapa yang sudah mandi? Banyak juga. Terus yang sudah makan? Banyak juga yang sudah makan. Alkitabnya, siapa yang sudah menyiapkan Alkitab untuk sekolah minggu hari ini? Sudah banyak juga yang menyiapkan Alkitabnya. Nah, adik-adik, Kak Indra mau coba hitung yang sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Ada berapa anak ya? Kak Indra coba hitung ya. 1, 2, 3. Wah, sudah banyak nih ya. Sudah siap untuk sekolah minggu. Sip. Nah, 1, 2, 3 anak Tuhan sudah siap pergi ke sekolah minggu. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Nah, adik-adik, senang sekali ya kalau banyak anak Tuhan yang datang ke sekolah minggu. Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau memohon pertolongan dari Tuhan supaya sekolah minggu kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami ucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dari tadi malam hingga pagi hari ini sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu. Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan sekolah minggu kami. Bapak mohon pimpin kami, sertai kami di sekolah minggu hari ini supaya sekolah minggu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan sekolah minggu ini dalam tangan kasih kuasa-Mu saja Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang senang punya banyak teman? Ya, tentu kita semua senang ya kalau temannya banyak. Ada yang bisa diajak main bareng, ada yang bisa diajak belajar bersama. Terus di saat kita sedang senang, ada yang diajak berbagi keceriaan. Dan juga ketika kita sedang sedih, ada teman-teman yang siap untuk menghibur kita, sehingga kita bisa ceria lagi ya. Nah, kita juga punya
teman yang setia loh, yang selalu menemani kita, yang besar kasihnya sampai selama-lamanya. Siapa ya? Yap, betul, Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan bersama Teman Setia. Selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari, Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Adik-adik, tentu kita senang ya kalau mempunyai teman yang sayang dan setia kepada kita. Tapi ada juga loh teman-teman yang tega berkhianat kepada kita. Misalkan nih, ketika bersama dengan kita, dia bersikap baik, tapi ternyata di belakang kita dia mengatakan hal yang buruk tentang kita. Terus contoh yang lainnya, misalkan kita pas tidak masuk sekolah, kemudian kita menanyakan kepada teman kita, ada PR atau tugas atau tidak. Nah, teman kita ini dengan sengaja tidak memberitahu tugasnya kepada kita, sehingga saat ditanya bu guru, kita tidak mengerjakan tugas itu. Wah, kita jadi tidak dapat nilai ya. Terus mungkin kita dimarahi bu guru juga. Nah, adik-adik, bagaimana ya sikap kita kalau kita mengetahui ada teman yang berkhianat kepada kita seperti contoh tadi? Yang di depan kita bersikap baik, tapi ternyata tidak baik di belakang kita. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini akan memberikan jawaban pada kita terkait hal tersebut. Nah, Bu Andin yang akan memberikan dan membagikan cerita itu kepada
kita semua. Namun sebelumnya, mari kita menyiapkan hati kita terlebih dahulu ya adik-adik. Kita mau memujikan satu lagu pujian. Baca kitab suci. Nah, Dede sudah siap ya? Yuk, kita dengarkan ceritanya. Silakan Bu Andin. Terima kasih Kak Indra yang telah memimpin kita di dalam pujian. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Bu Andin yang akan menyampaikan cerita Alkitab pada hari ini. Siapa adik-adik yang sudah siap mendengarkan cerita Alkitab? Wah, sudah siap semua ya Bu Andin lihat. Bagus. Nah adik-adik, firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 13 sampai dengan 34. Cukup panjang ya, nanti adik-adik bisa membacanya sendiri setelah selesai sekolah minggu. Atau yang belum bisa membaca, bisa minta tolong papa atau mama untuk membacakan buat adik-adik.
Nah, seperti biasa, Bu Anin sudah menyiapkan sebuah video yang sesuai dengan bacaan kita. Yuk, kita simak sama-sama ya. Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin haruslah seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tak ada? Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Nah adik-adik, itu tadi cerita Alkitab kita pada hari ini. Bersama-sama kita sudah saksikan tadi ya, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang merayakan perjamuan Paskah Yahudi. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan juga meminum anggur. Tuhan Yesus tadi berpesan supaya murid-muridnya selalu mengadakan perjamuan Paskah
mengingat Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita juga seperti itu ya adik-adik ya. Di dalam perjamuan kudus, kita juga memakan roti dan minum anggur untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Adik-adik, di dalam video yang sudah kita saksikan tadi, adik-adik ingat tidak? Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada satu orang di antara muridnya yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Siapa dia? Iya, dia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus kepada tua-tua Yahudi supaya Tuhan Yesus bisa ditangkap. Wah, kira-kira bagaimana ya perasaan Tuhan Yesus ketika tahu murid yang dikasihinya malah berkhianat kepadanya. Dengan tega dia menjual Tuhan Yesus supaya bisa ditangkap. Oh, tentu sedih sekali adik-adik ya. Tuhan Yesus tentu merasa sedih karena muridnya ada yang berkhianat. Tapi, apakah Tuhan Yesus marah ketika tahu muridnya, yaitu Yudas Iskariot, sudah mengkhianati dia? Tidak. Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tetap mengasihi Yudas. Apakah tadi adik-adik juga ingat bahwa Tuhan Yesus juga menyatakan kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan pergi ke sebuah tempat di mana murid-muridnya tidak dapat mengikuti dia. Iya, betul adik-adik, karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan disalib dan naik ke surga. Tentu murid-muridnya belum bisa ikut ke sana ya. Nah, adik-adik ingat tadi apa yang disampaikan Petrus? Petrus mengatakan, meskipun aku dipenjara, meskipun aku harus mati, aku tidak akan meninggalkan Engkau Tuhan. Kata Petrus demikian. Namun Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus lemah. Maka Tuhan Yesus mengingatkan Petrus dengan mengatakan, sebelum ayam berkokok, engkau sudah 3 kali menyangkal aku dan mengatakan tidak mengenal aku. Tentu Tuhan Yesus juga sedih ya adik-adik. Murid yang dikasihinya juga kemudian tidak mengaku mengenal Tuhan Yesus karena ketakutan. Adik-adik, itulah rasanya bagaimana kita sedang dihianati oleh orang yang kita kasihi. Kita dihianati oleh orang-orang yang kita sayangi. Tentu rasanya sedih dan kecewa. Tapi ketika melihat Tuhan Yesus tadi, apakah Tuhan Yesus marah kepada Yudas Iskariot dan juga kepada Petrus? Tidak. Meskipun Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya itu, murid yang sungguh dikasihinya itu berkhianat kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak membenci mereka. Tuhan Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Nah, adik-adik, seperti tadi yang sudah Kak Indra sebutkan, bahwa mungkin di dalam keseharian kita ada teman yang sangat kita sayangi berkhianat kepada kita. Mungkin di depan kita dia bersikap baik, tetapi di belakang kita ternyata dia berbicara hal-hal yang tidak baik mengenai kita. Di depan kita dia baik, di belakang kita dia tidak baik kepada kita. Ada ya yang seperti itu ya. Kemudian tadi kita bertanya apakah ada PR atau tidak. Teman kita dengan sengaja menjawab tidak ada, padahal dia tahu kalau ada PR. Waduh, bagaimana ya setelah kita tahu bahwa ternyata dia berbohong dan mengkhianati kita? Tentu kita juga merasa sedih dan kecewa. Namun, belajar dari Tuhan Yesus hari ini, sekalipun dia dikhianati oleh murid yang sungguh dikasihinya, tapi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak membenci mereka. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Itulah yang diajarkan kepada kita. Meskipun kita dikhianati oleh teman kita, kita tidak boleh marah. Kita tidak perlu membenci mereka. Kita harus mengampuni mereka dan tetap mengasihi mereka. Begitu ya adik-adik ya. Memang tentu rasanya kecewa, tetapi Tuhan Yesus kembali mengajarkan kita tetap harus mengasihi mereka. Siap adik-adik? Demikian cerita Alkitab kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami. Sekalipun ada teman-teman kami yang mengkhianati kami, baik di depan kami tetapi jahat di belakang kami, namun Engkau mengajarkan untuk kami tetap mengasihi mereka.
Engkau mengajarkan kami supaya kami tidak boleh membenci mereka, tapi tetap mengasihi, mengampuni mereka, dan mendoakan mereka supaya mereka kembali lagi baik. Inilah kami ya Tuhan, kami mohon pertolongan pada Tuhan untuk kegiatan kami berikutnya, supaya semua boleh berjalan baik seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan lindungi segenap aktivitas kami, dan pertemukan kami kembali ya Tuhan kepada minggu-minggu berikutnya, supaya kami boleh terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin baik. Inilah kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, demikian cerita Alkitab kita hari ini. Ingat ya, sekalipun teman-teman kita ada yang mengkhianati kita, di depan baik, di belakang tidak baik pada kita, kita tidak boleh membenci mereka. Kita tetap harus mengasihi mereka dan mendoakan mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang baik di depan maupun di belakang kita. Begitu ya. Oh iya, Bu Andin ada sedikit pengumuman. Untuk minggu depan sekolah minggunya libur dulu ya, karena kita akan mempersiapkan Paskah pada tanggal 17 April. Adik-adik datang ya ke gereja ya tanggal 17 pukul 10 pagi. Kita bersama-sama ada games, kita akan dengarkan cerita Alkitab sama-sama ya. Tapi kalau yang tidak bisa datang ke gereja, nanti akan tetap disediakan link untuk GM. Oke? Ya, tapi yang bisa ke gereja, datang ya ke gereja ya. Kan pasti sudah kangen pengen ketemu dengan teman-teman yang lain. Bye-bye, sampai di sini dulu ya sekolah minggu kita. Sampai jumpa di Paskah Anak tanggal 17 April. Bye-bye.